Halo semuanya, di episode kali ini kita bakal bahas tentang pemborosan yang sering banget terjadi di rumah tangga. Mungkin beberapa dari kalian bakal relate banget sama konten ini, atau bahkan baru sadar kalau kebiasaan ini tuh ternyata bikin kantong kalian jebol tanpa disadari. So, siap-siap dengerin baik-baik, siapa tahu kalian bisa langsung evaluasi keuangan setelah ini, supaya bisa lebih hemat dan gak gampang boncos. Nah, pemborosan yang pertama adalah langganan banyak aplikasi streaming tapi jarang dipakai. Siapa di sini yang pernah ngerasa FOMO, terus akhirnya langganan banyak platform streaming? Ya Netflix, ya Disney Plus, HBO, Prime Video, Viu, bahkan yang lokal kayak Video. Awalnya niatnya mau nonton semua, tapi kenyataannya malah lebih sering scroll TikTok atau liatin Reels di IG. Ini penyakit umum di banyak rumah tangga, apalagi kalau semua orang di rumah tuh punya selera tontonan yang beda. Ayah suka bola, terus ibu suka drama Korea, dan anak-anak suka anime. Jadilah setiap bulan bayar langganan banyak platform. Tapi pas dicek, ada satu dua aplikasi yang terakhir dipakai itu sebulan lalu. Ya ampun, langganan tapi nggak dipakai itu kayak kita beli gym membership terus nggak pernah datang ke gym deh. Yang bikin makin rugi adalah, kita tuh sering lupa kalau ada opsi patungan akun. Banyak platform yang sebenarnya support family plan atau bisa dipakai ramean, tapi kita malah langganan sendiri-sendiri. Padahal kalau digabung kan jatuhnya jauh lebih murah ya. Terus ada juga yang nggak sadar kalau di internet tuh ada banyak alternatif gratis yang legal. Misalnya di YouTube kan sekarang udah banyak banget ya yang upload film dokumenter, film pendek, bahkan film bioskop yang resmi dirilis di sana. Terus ada juga platform kayak Iki atau WeTV yang bisa diakses gratis tanpa iklan. Solusinya adalah coba cek lagi mana aplikasi yang benar-benar sering dipakai, mana yang bisa dikorbanin. Kalau ada yang jarang disentuh atau jarang diakses, udah stop aja langganannya. Mending satu atau dua platform yang benar-benar dipakai daripada langganan semua tapi jarang dimanfaatkan. Next, pemborosan yang kedua yaitu borong promo tapi barangnya nggak kepake. Ayo, siapa yang suka kalap pas ada tulisan diskon 50% atau flash sale tinggal 2 jam lagi? Wah ini nih jebakan banget, apalagi kalau ada notif dari e-commerce. Rasanya tuh kayak, aduh kalau nggak beli sekarang nanti nyesel, gitu kan? Akhirnya check out sepatu, skincare, peralatan dapur, atau barang random lain yang tadinya nggak ada di wishlist. Masalahnya adalah setelah sampai di rumah, barangnya malah nggak terlalu berguna. Sepatu diskonan ternyata nggak nyaman dipakai. Skincare yang dibeli karena diskon, tapi setelah dipakai malah nggak cocok. Atau alat masak yang katanya bikin hidup lebih praktis, malah ribet dipakainya. Ini semua gara-gara trik psikologis diskon besar, guys. Kita ngerasa rugi kalau nggak beli, padahal sebenarnya barang itu nggak butuh-butuh banget. E-commerce dan brand itu tahu banget gimana caranya mainin emosi kita. Makanya mereka bikin limited time deals atau buy one get one free, supaya kita gampang kepancing. Nah, solusi paling simpelnya adalah buat daftar belanja dulu sebelum kalian buka aplikasi belanja online. Kalau kalian lihat barang yang didiskon tapi itu barang nggak ada di daftar yang udah kalian buat, jangan beli, walaupun diskonnya gede banget. Terus kalau kalian lihat diskon besar, coba tanya ke diri kalian sendiri, ini aku butuh atau cuman pengen? Kalau kalian lebih condong ke pengen, lebih baik tutup aplikasinya dulu. Kapan-kapan aja beli kalau memang butuh, karena lebih baik beli satu barang yang benar-benar terpakai daripada borong 5 barang yang akhirnya cuma numpuk di rumah. Next, pemborosan yang ketiga, makan di luar terus padahal masih ada stok di kulkas. Ini nih kebiasaan yang kayaknya banyak orang lakuin tanpa sadar. Udah belanja bahan makanan buat stok yang disimpan di kulkas, tapi ujung-ujungnya malah sering makan di luar atau pesan makanan online. Biasanya sih alasannya karena malas masak atau nggak ada waktu ya. Apalagi kalau pulang kerja atau kuliah udah capek banget, boro-boro mau ngeluarin bahan dari kulkas, masak terus cuci piring. Lebih gampang buka aplikasi ojol, tinggal pilih, bayar, beres. Tapi coba deh hitung-hitung lagi. Makan di luar atau pesan online itu bisa 3 sampai 4 kali lipat lebih mahal dibanding kalau kalian masak sendiri. Satu porsi ayam geprek di warung mungkin cuma 20.000. Tapi kalau pesan lewat aplikasi, bisa jadi 40.000 setelah kena ongkir dan pajak. Sekali dua kali mungkin nggak terasa ya,
Tapi kalau ini terjadi hampir setiap hari, bayangin berapa ratus ribu yang bisa dihemat kalau kalian bisa masak sendiri. Belum lagi ada pemborosan lain yang nggak kasat mata ya, yaitu stok makanan yang nggak terpakai, sayur dan daging yang udah dibeli akhirnya malah busuk karena kelamaan di kulkas. Nasi yang udah dimasak juga malah basi karena lebih milih makan di luar. Itu sama aja buang-buang duit kan? Nah, solusinya adalah meal prep. Jadi pas weekend atau ada waktu luang, coba deh kalian siapin bahan makanan yang bisa langsung dimasak tanpa ribet gitu. Kayak misalnya ayam yang udah dipotong-potong dan dibumbuin, terus tinggal goreng aja. Terus juga sayur yang udah dicuci dan dipotong, tinggal cemplungin ke wajan, tinggal direbus maksudnya atau ditumis. Makin praktis, makin kecil kemungkinan kalian untuk cari alasan mager masak. Boleh sesekali makan di luar buat refreshing, tapi kalau tiap hari itu bukan lagi self-reward ya namanya, justru lebih ke self-sabotage keuangan. Next, pemborosan yang keempat, listrik nyala 24/7, gak pernah dimatiin. Sering gak sih kalian ninggalin lampu nyala walaupun gak ada orang di ruangan itu? Atau tidur dengan TV yang masih nyala atau laptop yang masih nyala, nyolok di listrik, terus bangun-bangun udah pagi. Atau yang lebih umum lagi, lupa matiin AC pas pergi kerja atau kuliah. Nah, kebiasaan yang kayak gini nih yang bikin tagihan listrik meroket tanpa disadari. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau di total, bisa jadi duit yang terbuang setiap bulan. Yang banyak orang nggak tahu adalah mode standby, itu ternyata juga makan listrik. Jadi TV, kulkas, charger handphone yang masih nempel di colokan, bahkan microwave yang lagi nggak dipakai, itu tetap ngambil daya kalau nggak dicabut. Ini namanya phantom energy atau listrik yang terbuang percuma. Solusinya? Ada beberapa trik simple yang bisa diterapin. Pertama, biasakan matiin semua perangkat elektronik sebelum tidur atau sebelum kalian keluar rumah. Kedua, gunakan smart plug atau timer. Jadi alat-alat listrik bisa otomatis mati kalau udah lewat dari jam tertentu. Dan ketiga, kalau kalian pakai AC, coba pakai fitur timer supaya nggak nyala semalaman penuh. Kita sering ngerasa listrik itu pengeluaran wajib yang nggak bisa dihindari. Tapi sebenarnya kalau kita bisa lebih bijak, tagihan bulanan bisa jauh lebih hemat guys. Lumayan kan duitnya bisa dipakai buat hal lain daripada kebuang percuma buat listrik yang nggak terpakai. Next, pemborosan yang kelima, punya banyak barang tapi jarang dipakai. Pernah nggak kalian beli sesuatu karena lagi viral aja? Terus pas sampai rumah malah cuma numpuk di pojokan akhirnya. Ini kejadian yang umum banget ya. Contoh misalnya dulu ngelihat orang-orang heboh pakai air fryer, terus kalian langsung check out beli. Pas udah punya, paling cuma dipakai sekali 2 kali. Sisanya malah lebih sering masak pakai teflon biasa. Nah, barang-barang kayak gini tuh sebenarnya jebakan tren. Kadang kita beli bukan karena butuh, tapi karena semua orang lagi punya. Apalagi kalau sering lihat iklan atau influencer yang bilang, wah ini life changing banget. Langsung deh kita ngerasa kalau nggak punya barang itu juga, hidup kita bakal kurang praktis. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, dulu hidup kita juga udah fine-fine aja kan tanpa barang itu. Dan selain itu, kebanyakan barang juga membuat rumah kita jadi sumpek. Ruang penyimpanan makin penuh, setiap kali butuh sesuatu malah jadi susah nyarinya karena ketumpuk sama barang lain. Dan yang paling nyesek, banyak barang yang akhirnya rusak atau nggak kepake sama sekali. Terus gimana nih solusinya? Oke, jadi sebelum beli, selalu tanyakan ke diri kalian sendiri. Seberapa sering barang ini bakal terpakai dalam 1 minggu misalnya? Dan kalau barang ini hilang atau rusak, aku bakal nyari penggantinya nggak? Kalau jawabannya lebih condong ke enggak, berarti itu cuma keinginan sesaat, bukan kebutuhan. Dan alternatif lain, coba sewa atau beli second hand aja. Kayak alat masak yang unik, atau alat olahraga, atau bahkan outfit untuk event tertentu gitu ya. Karena kalau beli baru kan mahal, tapi kalau cuma dipakai sesekali, sewa atau beli bekas bisa jauh lebih hemat. Next, pemborosan yang keenam, borong skincare atau make up berlebihan. Nah, ini buat yang suka skincarean atau koleksi make up. Hati-hati ya. Kadang kita terlalu gampang tergoda beli produk baru karena efek FOMO.
Ada influencer yang bilang, ini holy grail banget, wajib punya. Langsung deh kita check out. Padahal di rumah masih ada 4 serum lain yang belum habis. Masalahnya, skincare dan makeup itu ada masa pakainya. Kalau kebanyakan, ujung-ujungnya malah kadaluarsa sebelum sempat dipakai sampai habis. Sayang banget kan? Udah ngeluarin duit banyak, tapi akhirnya produknya cuma numpuk dan dibuang. Belum lagi kalau beli full size langsung ya, terus ternyata nggak cocok di kulit, muka malah breakout, terus malah makin nyesek karena duit melayang. Makanya lebih baik coba beli trial size dulu sebelum kalian beli yang ukurannya besar. Nanti kalau cocok baru deh investasi ke yang full size. Dan trik lain biar nggak boros, punya rutinitas skincare atau makeup yang simple dan sesuai dengan kebutuhan kulit aja. Nggak perlu layering 10 step kalau yang paling efektif buat kalian itu cuma 3-4 produk. Dan sebelum beli, tanyakan dulu ke diri sendiri, ini aku butuh atau cuman kepengen karena iklan? Jadi intinya bukan nggak boleh beli skincare atau make up sama sekali, tapi lebih ke jangan sampai nih kalian beli hanya karena ikut-ikutan tren, hanya karena kemakan iklan atau endorsan. Next, pemborosan yang ketujuh, sering beli barang murah tapi gampang rusak. Ini kebiasaan yang sering banget terjadi deh. Beli barang karena harganya murah, tapi baru dipakai sebentar udah rusak. Ujung-ujungnya harus beli lagi, dan lagi. Jadi yang tadinya niat hemat malah jadi boros jangka panjang kan. Misalnya nih, beli kabel charger yang cuma 15 ribuan gitu ya. Awalnya seneng dapat harga murah, tapi baru dipakai sebulan udah putus atau ngecasnya jadi lemot. Akhirnya beli itu lagi, cepat putus lagi. Bandingin sama beli charger ori yang lebih mahal, tapi bisa awet bertahun-tahun. Kalau dihitung-hitung malah lebih hemat yang mahal di awal kan? Sama juga kayak peralatan dapur, barang elektronik, atau bahkan furniture. Ada kursi yang murah tapi nggak kuat, baru dipakai beberapa bulan udah patah. Ada blender yang harganya 100 ribuan tapi cuman bertahan setahun, dibanding yang harganya 400 ribuan tapi bisa dipakai 5-10 tahun. Jadi sebelum beli sesuatu, coba deh pikirin harga versus kualitas. Nggak semua barang mahal itu overpriced, kadang justru lebih worth it karena lebih tahan lama. Kayak kata pepatah deh, mahal di awal, murah di akhir, murah di awal, mahal di akhir. Nah, solusinya biar nggak boros di barang-barang murah tapi cepat rusak ini, ya itu tadi, investasi di barang yang berkualitas. Kalau barang itu bisa dipakai bertahun-tahun, berarti lebih hemat kan daripada harus cepat gonta-ganti terus. Jangan sampai kalian jatuh ke perangkap barang murah yang justru bikin kantong jebol. Next, pemborosan yang ke-8. Air bocor atau boros air. Ini pemborosan yang sering nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Banyak rumah tangga yang nggak sadar kalau tagihan airnya naik gara-gara kebocoran kecil di pipa atau keran. Air netes dikit-dikit doang, wah jangan salah. Dalam sebulan bisa buang ratusan liter air itu. Dan bukan cuma kebocoran ya, tapi juga karena kebiasaan boros air yang sering kita lakukan tanpa sadar. Mandi lama banget kayak lagi konser, atau cuci kendaraan setiap hari padahal nggak perlu, atau nyiram tanaman pakai air bersih, padahal bisa pakai air bekas cucian sayur. Nah, triknya supaya lebih hemat adalah, pertama, cek kebocoran secara rutin. Kalau misalkan ada keran yang netes terus, langsung perbaiki. Jangan nunggu rusak parah baru panik. Dan kedua, biasain hemat air dari kecil. Matikan keran air pas lagi sikat gigi, terus gunakan shower daripada bak mandi, dan manfaatkan air bekas untuk hal-hal lain. Air itu sumber daya yang makin lama makin mahal. Jangan sampai bayar lebih hanya karena kebiasaan boros yang sebenarnya bisa dihindari. Next, pemborosan yang ke-9, hobi koleksi barang yang nggak penting. Koleksi barang itu seru sih, tapi kalau nggak dikontrol, bisa jadi sumber pemborosan yang nggak terasa. Apalagi kalau koleksi barangnya bukan sesuatu yang bernilai tinggi ya, cuma numpuk doang di rumah tanpa ada manfaat yang jelas. Contohnya kayak koleksi action figure, sneaker, atau tas yang nggak branded. Kalau itu barang limited edition harganya naik terus, mungkin masih masuk akal karena bisa jadi aset investasi.
Tapi kalau barangnya cuman ikut-ikutan tren doang dan harganya malah turun seiring waktu, itu udah masuk kategori pemborosan. Yang lebih parah, ada yang sampai rela ngutang buat koleksi. Bayangin kartu kredit kepake buat beli sepatu, tapi giliran tagihannya datang malah pusing nyari duit buat bayar. Kalau udah begini kan koleksi bukan lagi hobi ya, tapi jadi beban keuangan. Nah, solusinya apa nih? Atur budget khusus buat hobi. Nggak ada salahnya koleksi barang yang disuka. Tapi pastikan bahwa itu nggak mengganggu kebutuhan lain. Misalnya, alokasikan 5-10% dari penghasilan kalian untuk beli barang koleksi. Jadi kalian bisa tetap menikmati tanpa bikin keuangan rumah tangga berantakan. Dan pastikan juga barang yang dikoleksi itu punya nilai jual ya. Atau minimal masih bisa bermanfaat deh buat jangka panjang. Dan pemborosan yang ke-10. Pakai kartu kredit dan pay later untuk hal konsumtif. Nah, ini nih jebakan yang banyak banget dialami orang. Karena kartu kredit dan pay later itu gampang banget dipakainya. Kita jadi suka gesek atau check out tanpa mikir panjang. Misalnya pengen handphone baru tapi duitnya belum cukup. Ah, gampang pakai pay later aja. Pengen liburan tapi tabungan pas-pasan. Pakai kartu kredit dulu, cicil belakangan. Ya kan? Kelihatannya simple. Tapi kalau nggak dikontrol, utang bisa menumpuk tanpa sadar. Dan masalahnya, bunga kartu kredit dan pay later itu nggak main-main. Kalau kita bayarnya telat, bunganya bisa makin gede, cicilan makin berat, dan akhirnya malah kepentok bayar denda. Banyak orang yang awalnya cuma pakai buat bantu cash flow, ujung-ujungnya malah pusing bayar tagihan yang makin menumpuk setiap bulan. Makanya penting banget ya untuk bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau misalkan kartu kredit atau pay later dipakai buat hal-hal yang esensial kayak bayar rumah sakit, atau beli barang yang produktif, misalnya laptop buat kerja, itu masih oke lah, masih bisa diterima. Tapi kalau cuma buat foya-foya, belanja impulsif, atau ikut-ikutan tren aja, itu udah masuk pemborosan yang bisa merugikan keuangan dalam jangka panjang. Nah, solusinya adalah gunakan kartu kredit maupun pay later dengan bijak. Jangan anggap itu uang tambahan buat kalian. Selalu ingat bahwa utang itu harus dibayar. Sebelum kalian gesek atau klik beli sekarang, tanya dulu ke diri kalian sendiri. Aku bisa bayar lunas sebelum jatuh tempo nggak? Kalau jawabannya enggak atau kalian ragu, lebih baik jangan. Jadi itu dia beberapa pemborosan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga yang mungkin tanpa sadar bikin kalian cepat kehabisan uang. Ada nggak yang paling relate sama kalian? Atau justru ada yang baru kalian sadari kalau kebiasaan kecil itu ternyata boros banget? Coba ceritain di kolom komen ya. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.